Awal film ini memperlihatkan seorang anak manusia bernama Mowgli yang dibesarkan oleh serigala India Raksa dan kawanannya, dipimpin oleh Akela di hutan India sejak ia masih bayi. Ia dibawa oleh seekor kumbang hitam bernama Bagheera. Bagheera hari itu sedang melatih Mowgli bagaimana cara menjadi serigala yang hebat. Walaupun dia tidak dilahirkan sebagai seekor serigala, Bagheera meminta Mowgli untuk tetap berlatih lebih keras menjadi seekor serigala. Selesai berlatih, dia berkumpul dengan kawanan serigala yang lain. Suatu hari, musim kemarau parah melanda. Selama musim kemarau, hewan-hewan hutan berkumpul untuk minum air yang tersisa di tempat yang bernama air perdamaian. Semua jenis hewan berkumpul di sana. Raksa mengajak Mowgli untuk menyatu dengan semua hewan itu. Tapi satu cara bertahan hidup yang Mowgli lakukan sedikit membuat Akela marah. Akela punya peraturan jika Mowgli dilarang menggunakan cara manusia untuk bertahan hidup dengannya. Tiba-tiba kedatangan seekor harimau bengal dengan bekas luka api di matanya bernama Shere Khan mengganggu ketenangan mereka. Dia mendeteksi aroma Mowgli di tengah kerumunan. Akela dan serigala yang lain mencoba melindungi Mowgli dari Shere Khan. Di sini Shere Khan menegaskan jika manusia kecil lama-lama akan menjadi dewasa, dan mereka nanti lambat laun akan semakin berbeda. Setelah memberi ancaman kepada Akela dan kawanannya, Shere Khan pun pergi. Setelah kekeringan berakhir, para serigala berdebat apakah mereka harus terus mengadopsi Mowgli atau tidak. Karena tak ingin kawanannya celaka, Mowgli memutuskan untuk meninggalkan hutan. Lalu Bagheera menjadi sukarelawan untuk membantu Mowgli supaya dia bisa sampai ke desa terdekat dan berkumpul dengan manusia yang lain. Perjalanan menuju desa pun dimulai. Melewati sungai, tebing yang curam, dan saat tiba di hutan, mereka berpapasan dengan sekumpulan gajah. Bagheera menyuruh Mowgli untuk membungkuk sebagai tanda penghormatan kepada mereka. Sepanjang perjalanan, Mowgli terus meminta penawaran. Jika tak bisa hidup dengan serigala, mungkin dia bisa hidup dengan hewan yang lain. Dirinya mengaku tak kenal lebih kepada manusia, tapi Bagheera terus menolak. Dan tiba-tiba Shere Khan datang menyergap mereka. Bagheera dengan sangat cepat menolong Mowgli. Dia menyuruh Mowgli untuk kabur. Shere Khan melumpuhkan Bagheera dan langsung mengejar Mowgli. Mowgli sendiri terus berlari secepat yang ia bisa dan lompat ke kubangan lumpur, sampai ia berhasil melarikan diri di tengah-tengah gerombolan kerbau. Karena gagal menangkap Mowgli, Shere Khan menemui Akela dan kawanannya. Ia menanyakan kemana Mowgli pergi dan Akela hanya menjawab jika Mowgli sudah berkumpul dengan kaumnya. Keinginan Shere Khan bukan hanya Mowgli pergi dari hutan, tapi dia ingin Mowgli mati. Supaya Mowgli terpancing untuk kembali ke hutan lagi, Shere Khan pun membunuh Akela. Dia menerkam Akela lalu membuangnya ke jurang. Dia mengatakan sebelum anak itu kembali, bukit itu akan terus ia kuasai. Kita berpindah ke Mowgli. Ia tertidur di tubuh kerbau. Mereka berjalan di tebing curam nan licin. Karena hujan, tanah di tebing itu longsor. Tak ingin dirinya celaka tertimbun tanah, ia melompat ke bawah dan berakhir di sungai. Dia terus berenang hingga menemukan sebuah batang pohon. Mowgli terapung di batang kayu itu hingga membawanya ke sebuah tempat yang cukup menyeramkan, sepi dan dingin. Di tempat itu Mowgli menemukan kulit raksasa yang sudah mengering. Di atas pohon, Mowgli melihat buah. Dia pun mencari cara agar dia bisa mengambilnya. Dia ambil akar merambat lalu ia gunakan untuk mengaitkan ranting pohon yang tak bisa dia raih dengan tangan kecilnya. Ketika sedang asik makan, seekor rakun datang dan mengambil buah milik Mowgli. Ia mengejar rakun-rakun nakal itu hingga kemudian Mowgli bertemu ular sanca batik bernama Kaa. Ia menghipnotisnya. Sementara di bawah pengaruhnya, Mowgli melihat ayahnya yang mati terbunuh oleh Shere Khan. Karena ingin melindunginya, sebelum mati, ayah Mowgli sempat membakar mata kiri Shere Khan hingga dia lari dan tak menyadari ada Mowgli di sana. Dan dari sanalah awal ia ditemukan Bagheera lalu diadopsi. Mowgli terus terpengaruh oleh hipnotis Kaa. Dan di saat itu ia mencoba untuk melahap Mowgli, tetapi dia diserang oleh beruang coklat Himalaya bernama Baloo. Mowgli kemudian terbangun. Ia kaget karena tiba-tiba ada seekor beruang raksasa di hadapannya. Baloo juga menjelaskan jika dirinya baru saja menyelamatkan Mowgli dan kini saatnya Mowgli membalas budinya dengan mengambilkan madu yang terdapat di dinding tebing. Mowgli menolak karena tebing terlalu curam untuknya, tapi belum memohon dengan sangat karena musim dingin akan segera tiba dan dirinya belum mempunyai stok makanan yang cukup untuk berhibernasi. Teringat dirinya sudah ditolong, Mowgli setuju dan tetap bersama Baloo hingga musim dingin tiba.
Selanjutnya dia pun mengambil akar merambat. Ia gunakan akar itu untuk mengambil madu-madu yang ada di tebing. Mowgli mengungkapkan tujuan dia yang akan menuju ke kaum manusia kepada Balu. Balu pun menunjukkan arahnya. Dia juga menasihati Mowgli agar tak bermain dengan red flower atau api. Walaupun awalnya kecil, tapi jika dilepaskan, api akan merusak apa saja yang disentuhnya. Dari Balu juga, Mowgli bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus menjadi persis seperti serigala. Balu memberitahu jika ingin menyelesaikan masalah apapun, cukuplah menjadi diri sendiri, dengan cara kita sendiri, karena setiap makhluk hidup tidak akan pernah sama. Hari berikutnya Bagheera akhirnya menemukan Mowgli dan Balu. Terkejut bahwa Mowgli belum bergabung dengan manusia seperti yang telah mereka setujui. Bagheera juga marah karena Mowgli melanggar janji kepada hutan untuk tidak menggunakan muslihat atau cara manusia bertahan hidup. Balu menenangkannya dan memujuk mereka berdua untuk tidur dulu di tempatnya, baru mereka bisa pergi lagi. Pada malam hari tidur Mowgli terganggu dengan suara gajah. Karena penasaran, ia pun menghampiri kawanan gajah itu. Dengan sebelumnya ia membungkuk untuk memberi penghormatan. Terkejutnya Mowgli ketika ia menemukan anak gajah India jatuh di parit. Ia langsung berlari untuk mencari tanaman rambat dan menggunakannya untuk menyelamatkan anak gajah mereka. Bagheera yang mendengar kaki berlari langsung bangun dan mendapati Mowgli sedang menolong anak gajah. Ia dan Balu terkesan dengan kebaikan Mowgli. Tapi meskipun Balu dan Bagheera terkesan, setelah Bagheera memberitahu jika Akela mati dan Mowgli diincar oleh Shere Khan, Balu tidak dapat menjamin keselamatan Mowgli. Dengan sangat terpaksa demi keselamatan Mowgli, Balu membantu Bagheera membuat Mowgli pergi melanjutkan perjalanannya ke desa manusia. Karena Balu menyuruhnya dengan cara yang kasar, Mowgli tentu sedih. Ia memanjat pohon dan duduk sendirian untuk menenangkan diri. Tiba-tiba Mowgli diculik oleh sekelompok monyet yang dikenal dengan Bandarlog. Mereka menarik dan melempar Mowgli dioper ke sana kemari kepada monyet yang lain dan menyerahkannya kepada pemimpin mereka, kera raksasa gila bernama King Louie. Bagheera dan Balu pun mengejar monyet-monyet itu tapi tertinggal jauh. Tempat King Louie berada di balik tebing yang curam. Walaupun sebenarnya Balu sangat takut untuk memanjat, tapi demi Mowgli, dia berusaha sekuat tenaga untuk sampai di atas dibantu oleh Bagheera. Tujuan King Louie menyulik Mowgli karena dia berasumsi bahwa Mowgli manusia yang bisa membuat dan mengendalikan red flower atau api. Raja Louie juga menawarkan perlindungan kepada Mowgli dari Shere Khan sebagai imbalan jika Mowgli menuruti kemauannya. Untuk menyelamatkan Mowgli, Balu mengalihkan perhatian Raja Louie sementara Bagheera mencoba menyelinap untuk membawa Mowgli keluar. Tetapi tipu muslihat mereka terbongkar. King Louie mengejar Mowgli. Tanpa rasa takut, Mowgli terus berusaha kabur dan ingin kembali ke tempat Akela. Mendengar keinginan anak manusia itu, King Louie terkejut karena ternyata Mowgli belum mengetahui tentang kematian Akela. Ia pun memberitahu hal tersebut kepadanya. Tentu Mowgli sangat terkejut mendengar itu. Sembari bersembunyi, King Louie terus memberikan penawaran kepada Mowgli, yang akhirnya kemarahan King Louie menyebabkan rumahnya itu runtuh lalu menimbun tubuhnya sendiri. Bagheera dan Balu mengira bahwa Mowgli ikut tertimbun, tapi ternyata dia selamat. Dia memanjat pohon. Saat Bagheera akan membantu Mowgli turun, dia meminta kebenaran atas ucapan King Louie jika Akela telah mati. Bagheera terkejut dan mencoba untuk menenangkannya, tapi terlambat. Mowgli kabur untuk kembali lagi ke kawanan serigala raksa. Sebelum pergi untuk menghadapi Shere Khan, Mowgli terlebih dahulu menuju desa manusia. Dia mengambil obor lalu membawa pergi. Dan akhirnya Mowgli pun bertemu dengan Shere Khan. Shere Khan langsung mengklaim jika Mowgli kini sudah beranjak dewasa. Dan ketakutan nyata penghuni hutan sudah terpampang nyata. Api yang dibawa oleh Mowgli tak sengaja menyebabkan kebakaran hutan. Saudara serigala pun mulai takut kepada Mowgli karena terpancing omongan Shere Khan. Karena geram, Shere Khan terus memojokkannya. Dia membuang obor itu ke sungai untuk membuktikan kepada seluruh penghuni hutan jika ia berbeda dengan manusia jahat di luar sana. Ternyata ucapan menyebalkan yang keluar dari mulut Shere Khan hanya untuk memancing Mowgli. Setelah Mowgli tak mempunyai senjata apapun, Shere Khan bisa lebih mudah menyerang Mowgli. Mowgli yang berhasil membuktikan jika hutan adalah rumahnya, membuat semua binatang yang ada di sana membantu Mowgli untuk menyerang Shere Khan. Awalnya Mowgli akan menyerang Shere Khan dengan cara yang persis dilakukan oleh serigala, tapi Bagheera mencegahnya dan menyuruh Mowgli untuk menyerang Shere Khan layaknya manusia.
Balu, Bagheera, dan serigala menahan Shere Khan, memberi Mowgli cukup waktu untuk melarikan diri ke hutan yang terbakar. Mowgli terus berlari dan menemukan pohon besar yang sudah mengering, lalu memecahkan batu supaya menjadi kecil dan tajam, yang akan dia gunakan untuk memotong akar merambat. Sedangkan Shere Khan yang berhasil kabur dari serangan para serigala langsung mengejar Mowgli. Dia ikut memanjat pohon sama seperti Mowgli. Mowgli yang dengan lihai berpindah dari ranting satu ke ranting yang lain tak bisa diikuti oleh Shere Khan, karena takut ranting yang akan dia naiki sekarang patah dan dia akan jatuh. Mowgli menuju pohon yang sudah mati. Dia mengikatkan akar merambatnya. Dia juga mematahkan ranting untuk dia ikat bersama akar merambatnya, lalu ia lempar. Mowgli menarik perhatian Shere Khan untuk terus mengikutinya. Hampir saja dia celaka. Walaupun terluka, Mowgli tetap memanjat. Shere Khan berhenti karena ia takut dirinya akan ikut jatuh jika rantingnya patah. Mowgli yang ingin Shere Khan masuk jebakannya terus memanas-manasi Shere Khan dengan mengatakan jika dirinya tak akan pernah takut lagi dengan Shere Khan. Geram mendengar perkataan manusia kecil itu, Shere Khan dengan geram langsung melompat. Berniat ingin menerkam Mowgli, tapi Mowgli dengan gesit melompat lebih dulu ke akar merambat yang sudah ia siapkan. Ranting pohon patah dan Shere Khan jatuh ke bawah. Dia pun mati di lahap api. Bagheera dan yang lain menunggu sangat lama. Mereka mengira jika Mowgli gagal mengalahkan Shere Khan, tapi ternyata mereka salah. Mowgli datang. Para gajah India juga ikut membantunya untuk kembali. Mowgli kemudian mengarahkan para gajah itu untuk mengalirkan air sungai ke hutan yang terbakar. Hari berikutnya setelah kejadian itu, Mowgli kini bisa dengan tenang berkumpul menjadi anggota keluarga serigala raksa. Setelahnya, raksa menjadi pemimpin baru dari serigala. Dan sekarang Mowgli memutuskan untuk menggunakan peralatan dan triknya ketika akan melakukan suatu hal. Dan film pun selesai.